wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ika Maharani Ayu Puspitasari di Podcast Mendadak. Hari ini kita bersama teman-teman PLP dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Kita akan berbincang-bincang tentang P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan kaitannya dengan pembelajaran terpadu di sekolah dasar di tempat PLP mengajar. Nah, langsung saja di samping kiri saya ada Devi Septianingrum dari SD Kestalan Surakarta. Halo. Dan yang kedua sini di samping ada Vina Yunitasari dari SD Gantikan Surakarta. Halo. Dan yang terakhir yang memakai baju biru di pojok situ ada Amawati Salsa dari Yosodipuro Surakarta. Halo. Nah, bagaimana nih semua kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, setelah kalian PLP selama 3 bulan di SD, itu apa saja sih yang biasa kalian lakuin di SD? Mulai dari Devi. Kalau di SD Negeri Kestalan sendiri biasanya itu masuknya kita jam 7:30. Habis itu ya kita ada ruangan yang PLP itu ruangannya di perpustakaan. Nah, kalau misalnya di hari itu ada guru SD-nya yang mungkin berhalangan hadir atau tidak bisa mengajar, nanti kita dari anak-anak PLP itu menggantikan. Jadi di samping kita itu PLP di sana itu untuk belajar, kan kita ada ujiannya. Sebelum ujian itu kita kan ada mengajar mandiri dan mengajar terbimbing. Di samping itu jadi kita itu kalau misalnya gurunya nggak bisa ngajar, kita di sana itu bantuin ngajar gitu. Ya sambil belajar, jadi masuk di kelas 1 sampai kelas 5 atau mungkin kita juga nunggu ujian di kelas 6 kayak gitu. Kalau di SD Kestalan seperti itu ya. Bagaimana? Nah, kalau yang biasanya Mbak Vina lakuin di SD itu selama 3 bulan PLP itu ngapain aja? Kalau untuk di SD Negeri Gadingan Surakarta, saya biasanya di sana itu mendampingi kegiatan rutinan di SD seperti literasi kepakuan, kemudian literasi numerasi, literasi bahasa daerah, kemudian ekstrakurikuler juga. Tidak berbeda jauh dari Devi, namanya juga kegiatan magang ya. Pastinya di sana kita mengajar, latihan untuk mengajar yang baik itu seperti apa, sama jadwalnya juga ada kegiatan mengajar mandiri, kemudian mengajar terbimbing dan juga ujian, kurang lebihnya seperti itu. Pekerjaan itu ada seperti itu ya yang bisa dilakuin Mbak Vina. Kalau Mbak Rahmawati Salsa selama 3 bulan PLP itu ngapain aja? Kurang lebih sama seperti Mbak Devi dan Mbak Vina, itu kita belajar mengajar, terus main sama anak-anak, terus ada kalau di SD Yosodipuro itu juga ada kegiatan sholat duha, jadi nanti kita mendampingi sholat duha, nanti ada salah satu teman kita yang cowok juga ngimamin gitu, terus kurang lebih sama juga ada literasi, mendampingi literasi, numerasi begitu. Jadi seperti itu ya kegiatan-kegiatan selama di SD kalian masing-masing. Nah, itu sudah menerapkan kurikulum merdeka apa belum sih dari mulai Mbak Salsa? Kalau di SD Negeri Yosodipuro itu sudah, tapi kecuali untuk yang kelas 3 itu masih kurikulum 2013. Jadi kelas 1 sampai 1, 2, 4, 5, 6 itu sudah kurikulum merdeka, tapi untuk yang kelas 3 belum, masih kurikulum 2013 gitu. Kalau dari Mbak Vina itu Kalau untuk di SD Negeri Gadingan Surakarta sudah menerapkan kurikulum merdeka, tapi hanya di beberapa kelas saja, kelas 1, 2, dan 4, 5. Kemudian untuk kelas 3 dan 6-nya itu masih kurikulum lama, yaitu kurikulum 2013. kalau dari Mbak Devi sendiri Untuk di SD Negeri Kestalan Surakarta itu juga sama seperti Yosodipuro dan Gandean. Itu kita sudah menerapkan kurikulum merdeka di beberapa kelas, kecuali kelas 3 dan 6. Yang lainnya itu pakai kurikulum merdeka. Kalau kelas 3 dan kelas 6 itu pakai merdeka sama. dari sana semua ya dari SD Surakarta itu untuk kelas 3 dan kelas 6 itu masih memakai K13. Di sekolah kalian kan sudah menerapkan kurikulum merdeka. Biasanya di kurikulum merdeka itu kan ada P5 ya. Di sekolah kalian masing-masing itu ada sudah menerapkan P5 nggak sih?
Mulai dari Mbak Vina. Untuk di SD Negeri Gandean Surakarta sudah menerapkan P5, khususnya di kelas yang sudah menerapkan kurikulum merdeka ya kelas 1, 2, 4, dan 5. Di SD Gandean Surakarta itu ada jadwalnya tersendiri. Di hari Kamis itu semua kelas yang ada P5-nya itu melaksanakan kegiatan proyek tersebut. Jadi setiap hari Kamis itu mereka tidak ada pembelajaran seperti IPA, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, itu tidak, tetapi mereka melaksanakan proyeknya. Dan untuk tema pada tahun ini di SD Gandean Surakarta itu mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Jadi di setiap kelas nanti gurunya menciptakan atau membuat proyek yang berkaitan dengan tema tersebut. Seperti di kelas 4 contohnya kemarin itu membuat pakaian atau desain baju itu dari barang-barang bekas, kemudian dari plastik bekas, koran, seperti itu. Berarti setiap hari Kamis itu semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu membuat proyek itu ya? Iya betul, kecuali kelas yang tidak menerapkan kurikulum merdeka, kelas 3 dan 6 itu tidak. Tapi mereka juga membuat proyek, yaitu juga ada ide untuk membuat proyek. Untuk kelas 3 itu kan belum menerapkan kurikulum merdeka ya. Kemarin itu di kelas 3 itu membuat bros atau bahan-bahan yang dari kain perca itu. Biasanya itu kayak dibuat bros, kemudian tas, seperti itu. Kalau terima kasih ya dari SD Negeri Gandean Surakarta. Nah, kalau dari SD Kestalan sendiri apakah sudah menerapkan P5 tersebut? Baik, kalau untuk SD Kestalan, kalau penerapan P5 itu kan di kurikulum merdeka itu kan wajib ya. Jadi tentunya udah menerapkan P5. Nah, di tahun atau semester ini SD Kestalan sendiri tema P5-nya itu adalah kewirausahaan. Mirip-mirip juga dengan SD Gandean. Jadi kelas-kelas yang sudah memakai atau menerapkan kurikulum merdeka itu kita ada proyek P5-nya. Nah, kalau di Gandean tadi hari Kamis ya Mbak Vina. Kalau di Kestalan sendiri itu setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu juga sama. Itu SD Kestalan itu semuanya free, tidak ada mata pelajaran seperti IPA, matematika dan lain-lain karena hari itu adalah hari untuk proyek atau P5. Nah, karena semester ini temanya kewirausahaan, jadi kemarin itu contohnya dari kelas 1 itu membuat burger. Jadi kayak diajarin produksi gimana sih cara buat burger, nanti kalau mau jual burger tuh cara buatnya gini loh, anak-anak tuh gini cara buatnya gitu. Itu dari kelas 1A dan 1B itu digabung jadi satu dan melaksanakan proyek itu membuat burger. Terus kelas 4 juga digabung, kelas 4A dan B itu kemarin itu membuat batik eco print. Jadi itu juga cara produksinya gimana sih. Kalau kelas 5-nya itu kemarin penerapan wirausahanya. Jadi mereka membawa barang-barang atau makanan dari rumah yang sudah diproduksi lalu dijual di sekolah. Jadi kelas 5 sebagai penjualnya, lalu kelas di bawahnya itu menjadi pembeli, seperti itu. Nah, itu ya, ternyata tema dari SD Kestalan itu apa? Kewirausahaan. Ya, kewirausahaan. Kalau dari SD Yosodipuro sendiri itu penerapan P5-nya itu seperti apa? Mengusung temanya juga seperti SD Negeri Gandean ya, gaya hidup berkelanjutan. Kemarin itu ada yang membuat seperti pot dari galon, ya pot dari galon, terus ada membuat baju dari ekoprint, lalu ada wayang dari kardus, terus lalu ada bikin figura dari botol tutup botol bekas gitu. Terus untuk tadi kan untuk SD Gandean dan SD Kestalan kan ada hari-harinya ya, hari-hari tertentu untuk P5. Nah, kalau di SD Negeri Yosodipuro itu sistemnya atau P5-nya itu digabung sama pelajaran. Jadinya pelajaran dulu baru P5 gitu. Jadi nggak ada hari tertentu untuk P5 itu sendiri gitu. Penerapannya itu digabung dengan mata pelajaran yang lain. Apakah itu tidak mengganggu mata pembelajaran yang lain? Apakah nanti apakah untuk P5-nya nanti itu bisa selesai dengan baik? Kalau kemarin untuk selama saya PLP di sana, saya mendampingi di kelas, khususnya di kelas 2 ya, itu kan biasanya
ya pelajaran dulu, lalu P5 itu P5-nya juga jamnya itu ada jamnya sendiri, jadinya nggak mengganggu pelajaran juga, jalan dengan baik, ya tidak ada gangguan untuk atau anak-anak tuh tidak fokusnya tuh tetap sama. Jadi kadang tuh P5 yang di sana kan karena diselipin di pelajaran itu juga buat kayak biar mereka tuh nggak bosan gitu loh, kayak buat hiburan buat mereka. Tadi kan habis pelajaran terus P5 kan kadang bikin prakarya ya, jadi buat hiburan juga buat mereka gitu. Ya jadinya nggak bosan nanti di kelasnya. Mungkin dari SD Mbak Vina dan Mbak Devi ini kan beda dari Yosa Dipura. Ada tanggapan sendiri kayak dari kalian tentang dari SD Yosa Dipura? Kalau menurut saya sih ya ada plus minusnya juga. Kalau misalnya kayak di Gandean dan Kestalan itu kan disendirikan satu hari khusus P5. Kalau di Yosa Dipura tadi kata Mbak Salsa kan harinya sama, cuma ada jamnya yang berbeda, tapi barengan juga dengan mata pelajaran yang lain. Nah kalau tadi disebutkan kan mungkin kelebihannya itu ya itu nggak bosan kayak gitu ya. Iya sih, benar banget. Kalau saya lihat sendiri di Kestalan itu khususnya itu karena disendirikan, dan jadi kan itu hari Jumat itu biasanya paginya itu ada Jumat bersih atau Jumat sehat, itu bisa bersih atau bisa olahraga, senam dan lain-lain, jalan-jalan kayak gitu. Nah habis itu istirahat lalu P5, dan setelah P5 baru ekstrakurikuler, biasanya seperti itu di SD Negeri Kestalan. Nah itu mungkin efektifnya itu proyeknya itu bisa selesai di hari itu juga. Iya betul, satu hari jadi selesai gitu. Walaupun proyeknya mungkin agak ribet, maksudnya buatnya agak banyak, itu mungkin bisa selesai dalam satu hari. Tapi mungkin kurang efektifnya itu kalau misalnya proyeknya itu singkat, kayak misalnya cuma menggambar atau mewarnai kayak gitu, jadinya banyak jam-jam yang kosong. Jadinya hari Jumat itu terkesan hari yang sangat santai, ya ramai, santai, dan anak-anak itu banyak yang di luar bermain bola dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Kalau menurut Mbak Vina itu tanggapan dari SD Yosa Dipura itu sendiri itu gimana? Kalau menurut saya pastinya setiap sekolah itu punya target dan susunan kurikulumnya itu masing-masing ya. Mungkin karena di Yosa Dipura itu dicampur ya, mungkin ketentuan dari sekolahnya itu seperti itu dari sekolahnya. Tapi kan kalau dari pihak sekolah saya itu setiap hari Kamis, karena di sekolah SD Gandean Surakarta itu kan kayak mengejar target gitu ya. Jadinya setiap proyek itu nggak cuma satu aja, dari proyek itu pastinya ada beberapa proyek, maksudnya itu nggak cuma buat satu aja, tapi satu kelas itu bisa buat 3 sampai 4 produk seperti itu. Nah di SD Gandean Surakarta itu juga ada nantinya di akhir pembelajaran itu kan ada gelar karya, makanya P5-nya itu disendirikan di hari Kamis. Jadi kalau di SD Gandean Surakarta itu nanti kan temanya apa tuh, gaya hidup berkelanjutan. Jadi setiap hari Kamis itu kan membuat karya dari kelasnya masing-masing. Nanti habis itu karyanya itu nanti dipamerkan. Ya betul, dipamerkan ketika nanti akhir pembelajaran itu loh, gitu nanti semester. Iya betul, tuh nanti ada pamerannya. Jadi dari proyek dari anak-anak itu nanti ditampilkan, kemudian ada juga yang dijual kepada wali muridnya. Oh, gitu. Kalau enggak guru-gurunya juga ada yang beli, kan produknya itu lebih dari satu ya, dari setiap kelas gitu. Kalau berarti kalau di Gandean sendiri itu karyanya itu kontinu gitu ya? Iya, karena kepala sekolahnya itu bukan menuntut ya, tapi ada progresnya gitu. Di kelas 1 misalkan itu kan di kelas 1 itu membuat kerajinan atau produk itu dari kertas, pokoknya yang berbahan kertas, bisa kertas daur ulang, kertas bekas anak-anak, bisa dibikin bingkai atau hiasan yang lainnya. Jadi kayak dipantau terus progresnya itu seperti apa. Kadang juga dibantu sama teman-teman PLP juga. Kalau tadi kan dari Kestalan sendiri kan aku bilang kalau misalnya karena kita disendiriin harinya, di hari kalau aku Jumat, kalau di Gandean kan hari Kamis ya, itu kan mungkin karena proyeknya itu singkat, maksudnya
di hari itu, proyeknya di hari itu tuh singkat. Jadi anak-anak tuh nggak ngapa-ngapain. Nah itu terjadi nggak sih di Kalau di Gandean sendiri enggak ya, karena kan sebelum proyek itu di Gandean itu ada kegiatan rutin seperti literasi. Kalau di hari Kamis itu literasi apa Kak? Aku nggak lupa. Kamis. Kalau di hari Kamis itu di Gandean ada literasi ketakwaan, itu durasinya itu bisa sampai 8:30. Itu masing-masing dari kepercayaannya itu kayak membaca Al-Quran, kemudian tilawah, kemudian yang agama Katolik, Kristen juga menyesuaikan kegiatannya masing-masing. Kemudian kan itu proyeknya juga nggak satu, jadi mereka ada kegiatan secara terus gitu. Tadi kan kita sudah membahas P5 di sekolah masing-masing. Nah, kita membahas tentang kaitannya dengan pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu sendiri itu adalah pendekatan pembelajaran yang menghubungkan konsep dari berbagai mata pembelajaran dari satu tema untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Nah, ada nggak sih kaitannya P5 di sekolah kalian masing-masing dengan pembelajaran terpadu? kalau menurut saya sendiri sih sebenarnya ada ya kaitannya antara P5 dan juga pembelajaran terpadu. Yang tadi dijelaskan kan pembelajaran terpadu itu pembelajaran yang mengaitkan beberapa mata pelajaran. Mungkin dari P5 itu sendiri itu kan juga mengaitkan dari beberapa mata pelajaran. Contohnya tadi kayak misalnya kewirausahaan, tema dekestalan itu kan misalnya jual beli, itu kan juga ada kaitannya. Misalnya sebelum jual beli itu ada membuat banner promosi, pamflet promosi, itu kan maksudnya di bahasa Indonesia. Terus ada menghitungnya laba, ada menghitung pengeluaran, pemasukan, kayak gitu, itu kan maksudnya di matematika. Nah itu kan tadi juga dijelasin untuk meningkatkan keterampilan. Nah P5 sendiri itu juga adalah salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, kemandirian dari peserta didik sendiri. Jadi itu juga termasuk ke dalam pembelajaran terpadu. Jadi dari SD Kestalan sendiri itu seperti itu. Nah, untuk dari SD Negeri Gandean Surakarta ada nggak sih kaitannya P5 dengan pembelajaran terpadu sendiri? Yang pastinya ada ya Mbak ya, namanya juga pembelajaran terpadu itu kan kalau yang saya tahu pembelajaran terpadu itu berorientasi pada suatu praktek sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah seperti P5 juga itu kan sistemnya proyek itu kan pastinya praktek mengerjakan sesuai dengan kebutuhan juga. Kemudian pembelajaran terpadu itu yang saya tahu juga pembelajaran yang nantinya peserta didik itu dapat menganalisis, kemudian menemukan konsep-konsep baru yang berhubungan dengan pembelajaran disiplin ilmu yang didapatkan dari berbagai hubungan tadi. Seperti P5 itu juga kan juga memberikan kesempatan peserta didik untuk mengeksplor tentang masalah yang ada di lingkungan. Contohnya seperti ada sampah, kemudian dibuat menjadi suatu proyek atau proyek yang nantinya digunakan sebagai solusi agar sampah di sekolahan itu tidak dapat dimanfaatkan, dapat diolah dengan baik. Oh, jadi dari SD Negeri Gandean Surakarta itu penerapan P5 ke pembelajaran terpadu seperti itu. Kaitannya Oh iya, kekaitan. bukan apa tadi Mbak E ngomongnya penerapannya, tetapi P5 berkaitan dengan pembelajaran terpadu seperti itu. Kalau menurut kami, jadi bukan penerapan di SD. Ya, tapi kaitan dari P5 itu pastinya ada kaitannya, atau bisa kita ambil itu dari P5 itu ada apa, kemudian dikaitkan dengan P5 ada apa, dikaitkan dengan pembelajaran terpadu. Jadi kayak mengambil sisi positif dari keduanya. Jadi kayak ada hubungan gitu loh. Kayak aku dengan Allah ada hubungan. Aku dan kamu nggak ada. Jadi kalau menurut ya kita bertiga itu ya memang ada hubungannya. Pembelajaran terpadu sendiri sama P5 itu tentunya berhubungan. Ya, seperti penjelasan Nah, itu tadi perbincangan kita bersama teman-teman dari PLP Universitas Islam Negeri di Surakarta tentang P5 yang ada di sekolah masing-masing dan kaitannya dengan pembelajaran terpadu.
Ternyata pelaksanaan dan penerapannya berbeda-beda ya. Ya. Sudah, bye-bye dulu. Apa kamu bye-bye? Bye-bye.